Jelang debat Capres-Cawapres perdana, sejumlah lembaga survei merilis elektabilitas 3 pasang Capres dan Cawapres di bulan Desember 2023. Hasilnya, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dari 2 pasang lainnya. 12 Desember 2023 esok menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana tidak, besok adalah debat perdana Pilpres 2024. 3 pasang Capres dan Cawapres pun mengaku siap dengan debat perdana yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut. Persis jelang sehari debat perdana esok, lembaga survei Poltreking Indonesia merilis elektabilitas Capres-Cawapres periode 29 November hingga 5 Desember 2023. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan 45,2%. Sementara paslon nomor urut 1 dan 3 hanya terpaut sekitar 4%, yaitu 23,1%. Untuk pasangan nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 di angka 27,3%. Selain Poltreking Indonesia, sebelumnya Lembaga Survei Indonesia merilis elektabilitas Capres-Cawapres periode 3-5 Desember 2023. Hasilnya pasangan Prabowo Gibran 45,6%, Ganjar Mahfud 23,8%, dan pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar berada di urutan ketiga dengan 22,3%. Dari sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi urutan pertama dengan rata-rata persentase mencapai 40%. Meningkatnya elektabilitas Prabowo Gibran bersamaan dengan hasil tingkat kinerja Presiden Jokowi. Dari lembaga Poltreking Indonesia, 77,6% responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Dari angka tersebut, 47,4% berasal dari pemilih pasangan Prabowo Gibran. Ya, jelang debat Capres-Cawapres, Lembaga Survei Indonesia juga merilis seberapa urgensi atau pentingnya debat Capres-Cawapres. 75% responden menganggap debat akan menjadi hal yang penting untuk mengetahui sepak terjang masing-masing paslon. Jelang debat perdana Pilpres 2024, elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran melesat naik signifikan. Apa yang mendasari atau menjadi faktor suara paslon ini meningkat tajam? Kita akan membahasnya lebih dalam. Sudah terhubung bersama kami ada Yosce Kenawas, peneliti Tamu Lembaga Survei Indonesia, kemudian Mas Arya Budi, Direktur Riset Poltreking Indonesia, dan juga ada Mbak Putri Komarudin, Ketua DPP Partai Golkar, sekaligus juga Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat sore Mbak Putri, Mas Yus, dan juga Mas Arya. Selamat sore Mbak. Baik, Waalaikumsalam. Saya ingin ke Mas Yus dulu dari LSI. Prabowo Gibran unggul di sejumlah hasil survei termasuk di LSI, dan LSI juga membandingkan dengan hasil survei di Oktober dan November. Apa dari hasil survei LSI yang membuat elektabilitas Prabowo Gibran naik signifikan di bulan Desember ini? Oke, dari hasil survei kami menunjukkan bahwa saat ini Prabowo Gibran ada di kisaran 45,6%. Dan kenaikan tersebut ada 2 faktor penyebabnya. Yang pertama, tingkat kepuasan terhadap presiden, dan kemudian adanya perpindahan mereka yang tadinya masih undecided voters untuk kemudian mendukung pasangan Prabowo Gibran. Mungkin karena ada sinyal yang lebih jelas saat ini kemana Presiden Jokowi melakukan dukungannya, dan itu terlihat juga di dalam breakdown survei kami. Dan tapi yang menarik yang harus digarisbawahi, ada juga bagian segmen dari pendukung pasangan Prabowo Gibran yang juga berpindah ke pasangan Anies Muhaimin. Dan ini yang menyebabkan juga yang harus di-highlight bahwa ada kenaikan meskipun sedikit, ada kenaikan dukungan untuk pasangan Anies dan Muhaimin. Seperti itu Mbak Stephanie. Baik, ada faktor bahwa kemudian paslon nomor urut 2 ini sudah mulai meraih suara undecided voter, artinya Mas Yus? Ya, ada sebagian undecided voters yang lari ke pasangan Prabowo Gibran, dan ada juga sebagian undecided voters yang lari ke pasangan Prabowo dan Amin dan pasangan Amin gitu Mbak. Baik, selanjutnya saya ingin ke Mas Arya. Mas Arya, Poltreking merilis hasil survei dengan tema pengaruh Jokowi dan migrasi pemilih. Dan salah satu yang saya cukup tertarik, saya ingin soroti adalah salah satu bagian yang diberi judul Jokowi Effect. Seberapa keterkaitannya, memang seberapa erat antara masyarakat yang kemudian puas dengan kinerja Jokowi dengan pilihan Capres-Cawapresnya, Mas Arya?
Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kita memberi judul berdasarkan temuan. Jadi memang temuan survei kita menunjukkan ada Jokowi Effect ya. Itu sebenarnya bukan barang baru. Itu sudah terjadi beberapa bulan berdasarkan trajektori survei kita. Cuman memang itu cukup berpengaruh bagi dinamika ketiga pasangan, bukan hanya bagi Prabowo Gibran yang per hari ini merepresentasikan diri sebagai pasangannya Jokowi dalam tanda petik, karena ada Jokowi Junior di sana dan Prabowo sudah mendekatkan diri, mengasosiasikan diri cukup kuat dengan Jokowi cukup lama. Nah, efeknya apa? Pertama, jika kita menggunakan teori economic voting ya, jadi ada teori klasik yang sudah bekerja, yang sudah diuji di berbagai tempat termasuk di Indonesia, mengatakan bahwa pemilih yang merasa puas dengan incumbent, the sitting president atau presiden yang sekarang masih menjabat, itu akan memilih siapapun kandidatnya yang dianggap mampu meneruskan kebijakan, model kepemimpinan, program prioritas dan seterusnya dari presiden incumbent itu. Nah, ini namanya economic voting theory. Nah, jika kita menggunakan framework ini, salah satu hal sederhana untuk mengeceknya adalah apakah kepuasan publik terhadap performa Jokowi berimplikasi pada kandidat yang mempunyai langgam melanjutkan atau representasi Jokowi. Di sini ada pasangan Prabowo Gibran, meskipun belakangan Ganjar dan Mahfud juga mulai mengoreksi narasi politiknya untuk meneruskan Jokowi. Nah, hasilnya sebenarnya jika kita menggunakan survei periode sebelumnya, yaitu bulan November, kepuasan terhadap Jokowi itu ada di angka 76%, di survei sebelumnya sekitar 74-75%, dan survei per bulan ini Desember ya, awal bulan itu approvalnya 76%. Jadi orang 3/4 lebih yang puas dengan kinerja cenderung mempunyai proporsi meningkat atau lebih banyak. Dan efek elektoralnya, implikasinya ke Prabowo Gibran, karena praktis hampir tidak ada narasi yang berjarak antara Prabowo Gibran. Sementara Ganjar dan Mahfud pada minggu-minggu awal setelah deklarasi Prabowo Gibran dan pendaftaran, menyetel musik yang cukup berjarak dari Jokowi, bahkan mengkritisi. Mahfud pun, Menko waktu itu juga sempat mengkritisi soal isu korupsi dan seterusnya. Dan sebagian kemudian menganggap Ganjar Mahfud tidak lagi mempunyai itikat baik atau mengakomodasi para pemilih Jokowi, sehingga pemilih Jokowi yang ada di Ganjar yang sebelumnya puas, jadi jika kita breakdown lagi, puas tapi terbelah ke Prabowo dan Ganjar, sebagian bermigrasi dari Ganjar ke Prabowo, dan sebagian juga kemudian menjadi disinsentif elektoral bagi pasangan Anies Muhaimin, karena semakin puas publik terhadap Jokowi, hukuman dalam tanda petik akan berimplikasi bagi pasangan yang berjarak terhadap presiden incumbent, yaitu Anies dan Muhaimin. Nah, itu implikasi elektoral dari yang disebut dengan job approval rating, atau di dalam terminologi kampus disebut economic voting. Gitu. Baik. Mbak Putri, apakah kemudian temuan-temuan dari lembaga survei ini sejalan dengan survei internal dari TKN sendiri? Ada juga tadi terkait dengan Jokowi Effect yang mendongkrak elektabilitas dari paslon nomor urut 2. Ya, kami pastinya yang pertama dari TKN kita menyambut dengan sangat positif atas beberapa hasil survei, termasuk yang dari LSI, Indikator, dan juga Poltreking yang menyatakan memang pasangan calon yang kami usung, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini mampu mengungguli pasangan lain dan bahkan meningkat sangat jauh di berbagai hasil survei. Dan ini menunjukkan bahwa memang strategi kampanye yang kami lakukan selama ini yang mengedepankan visi misi, gagasan, dan juga politik yang santun dan riang gembira itu memang cocok dan sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga diterima oleh masyarakat. Dan ketika kita lihat lompatannya, misalnya tadi di hasil surveinya LSI ini kan lumayan melesat ya, dari 35,9% sekarang jadi 45,6%.
Jadi ini akhirnya menunjukkan bahwa lompatan yang luar biasa ini merupakan representasi dari performa kampanye, strategi, dan juga narasi yang selalu dikedepankan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang beberapa pihak banyak mencemooh hanya gimmick misalnya, atau terlalu banyak kemarin katanya joget, atau apalagi tuh kemarin kan, sampai akhirnya di pidatonya kemarin Pak Prabowo juga kan menanggapi bahwa memang tari-tarian ataupun joget itu adalah budaya dari Indonesia kan, dari berbagai provinsi kita punya tari-tarian, dan ini merupakan bukti bahwa politik itu tidak selalu harus dibawa kepada narasi kebencian misalnya, tapi juga bisa mengedepankan keriangan, kegembiraan, tapi tentu sambil juga menyampaikan gagasan yang memang bisa langsung kita laksanakan dan juga bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Makanya di berbagai kesempatan Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu mengulang-ulang soal narasi makan siang dan juga susu gratis dan juga peningkatan gizi untuk ibu hamil. Karena ini sangat penting juga untuk generasi yang nanti akan membentuk 54% dari daftar pemilih tetap kita, yaitu generasi milenial dan Z. Yang tentunya generasi mereka akan sangat membutuhkan peningkatan gizi supaya nanti tidak ada lagi ketimpangan, terutama dari keluarga-keluarga yang kurang mampu. Jadi ini kan ternyata memang bisa beresonansi dengan berbagai kalangan. Jadi ya alhamdulillah tentu kita sambut dengan sangat baik, tapi seperti yang Mas Gibran juga sering sampaikan, hasil survei baik itu meningkat ataupun menurun tidak perlu menjadi satu-satunya pegangan kita. Yang perlu kita lakukan adalah untuk terus bekerja keras apapun hasil surveinya, tidak pernah jumawa, tidak pernah cepat puas, dan tetap berkeliling di seluruh Indonesia untuk menyapa seluruh lapisan masyarakat dan menerima aspirasi untuk kita bisa mengevaluasi juga program kerja kita dan juga 8 visi-misi Astacita yang telah kita susun. Baik. Saya ingin kembali ke Mas Yus. LSI juga merilis soal urgensi penyelenggaraan debat, di mana 47,3% menganggap debat Capres-Cawapres penting. Apakah bisa dielaborasi? Apa artinya? Apakah masih banyak kemudian masyarakat yang menantikan debat Capres-Cawapres ini untuk menentukan pilihan mereka? Artinya debat ini masih bisa mengubah elektabilitas yang kita lihat sekarang. Ya, yang pertama yang harus digarisbawahi, memang lebih dari 70% masyarakat atau responden yang kami survei itu sangat tertarik atau cukup tertarik untuk mengikuti debat Capres dan Cawapres. Permasalahannya adalah dari 100% responden yang kami survei, hanya 38,8% yang tahu dan 61,2% lainnya itu belum tahu kalau bakal ada debat. Walaupun keduanya menunjukkan ketertarikan yang tinggi, animo yang tinggi untuk mengikuti debat Capres dan Cawapres. Dan ini merupakan PR yang besar bagi KPU, terutama untuk bagaimana meningkatkan exposure masyarakat terhadap debat yang akan diselenggarakan besok. Dan apakah kalau misalkan debat ini diselenggarakan akan mengubah pandangan masyarakat gitu ya, pilihan yang sudah ada gitu. Yang pertama yang harus digarisbawahi di dalam sebuah debat, masyarakat itu 40,3% pengen tahu lebih banyak mengenai visi, misi, dan program yang ditawarkan calon. Jadi mungkin akan ada perubahan meskipun secara komparatif perubahan tersebut biasanya jumlahnya kecil, Mbak. Cuman nanti apakah akan ada yang blunder di dalam debat, apakah ada yang bisa menjual ide dengan lebih meyakinkan di dalam debat, itu mungkin akan dapat mengubah persepsi masyarakat. Cuman yang harus diingat bahwa debat besok adalah debat pertama. Kita punya 5 debat, kita punya 5 seri debat. Jadi masyarakat diharapkan nantinya dari satu debat ke debat lain semakin mengupdate gitu pilihan-pilihannya, dan nanti kan itu akan ada 5 topik yang berbeda. Mungkin masyarakat yang tertarik dengan isu HAM, isu demokrasi akan lebih peduli dengan hasil debat yang pertama, dan begitu seterusnya. Mbak Stefani. Baik. Mas Arya, dalam bagian lainnya dari survei Poltreking juga ada simulasi 2 pasangan Capres-Cawapres, dan kalau kita perhatikan dalam simulasi 2 nama ini yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab ini lebih besar daripada pada saat 3 Capres-Cawapres secara simultan, 3-tiganya dihadirkan. Apa artinya?
Ya, artinya orang ketika dihadapkan dengan pertanyaan dua pasangan, mereka belum tahu siapa yang akan dipilih dengan asumsi dua putaran. Jadi simulasi itu kan dibentuk ketika terjadi dua putaran dalam Pilpres, yaitu tidak selesai hanya di Februari 14, sehingga kami menyediakan bagaimana jika terjadi dua putaran, di mana ada head to head, ya hanya ada dua pasangan dan lolos di Februari 14, dan memang datanya menunjukkan baik ada 3 simulasi itu, baik di antara masing-masing 3 simulasi di atas 10% semua. Sebelumnya undecided voters di dalam simulasi 3 pasang hanya 4,4%, tapi ketika dihadapkan dengan pertanyaan 2 pasang itu berkumpul di sekitar 18 sampai 28%, yang kemudian memilih tidak menjawab atau merahasiakan atau belum menentukan pilihan. Nah, itu wajar karena pemilih-pemilih loyal pasangan itu akan menunggu dulu siapa yang kemudian mampu merepresentasikan pasangan mereka yang kalah. Misalnya Prabowo dan Gibran itu ketika dia absen di dalam simulasi, ya, dalam tanda petik dia kalah di putaran pertama, meskipun hasil survei prediksi kami itu kecil kemungkinan. Nah, tapi jika itu terjadi, itu angkanya 28% undecided. Mereka masih menunggu siapa yang mampu mewakili pasangan mereka. Begitupun dengan misalnya ketika Ganjar Mahfud absen di dalam simulasi. Nah, mereka juga akan menunggu siapa pasangan yang mampu mewakili mereka. Tetapi yang menarik sebenarnya, ketika itu terjadi, migrasinya kemana? Migrasi pemilih Prabowo ini memilih ke Ganjar atau ke Anies? Nah, data kami menunjukkan jika misalnya Prabowo absen dari kontestasi, misalnya kalah, meskipun itu agak kecil kemungkinan karena trennya cenderung naik dan jaraknya semakin lebar dengan 2 pasang lain. Tapi kalaupun toh itu terjadi, pemilihnya cenderung terdistribusi, tapi lebih besar 60% dari yang 45% itu mereka masih wait and see. Tapi jika sebagian kita cek, distribusinya mirip, baik ke Anies Mohaimin maupun ke Ganjar Mahfud. Berbeda jika misalnya Anies yang absen. Jadi head to head antara Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Nah, pemilih Anies itu lebih banyak ke Prabowo, sekitar 30-an%, hanya sekitar 9-10% yang ke Ganjar. Begitupun sebaliknya, jika Ganjar absen, nah pemilih-pemilih Ganjar itu justru juga lebih banyak ke Prabowo, sekitar 26%. Nah, jika kita tarik garis merahnya dari simulasi dan distribusi pemilih-pemilih kandidat, praktis memang Prabowo mempunyai leverage, dia mempunyai insentif cukup lumayan karena dia mampu mengakomodasi baik pemilih Ganjar Mahfud maupun pemilih Anies Mohaimin. Sementara kedua kandidat agak kesulitan untuk mengkapitalisasi basis pemilih satu sama lain karena mereka secara basis memang berbeda. Sementara Prabowo dia merawat pemilihnya sejak 2014, tapi saat ini dia bergabung dengan basis pemilih Jokowi. Nah, itu yang kemudian menjelaskan kenapa kemudian distribusi suaranya dari masing-masing kandidat agak berbeda, ya. Baik, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya bedah bersama ketiga narasumber ini, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Mas Yus, Mas Arya, Mbak Putri sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu.